Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu sesi wawancara pada pagi kali ini. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran dan informasi penting terkait topik yang akan dibahas pada pagi kali ini. Dan di mana topik pada pagi kali ini, narasumber di sini akan membahas tentang perkembangan peranatan. Bagaimana perkembangan peranatan itu, bagaimana tahap-tahap perkembangan peranatan itu. Tanpa berlama-lama, saya sebagai moderator akan memulai sesi wawancara pada pagi kali ini. Kepada narasumber pertama, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya kepada saya tentang yang akan menjelaskan pembahasan perkembangan prenatal tahap prenatal ini. Jadi perkembangan prenatal ini adalah masa yang sangat menentukan dan secara umum terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama masa germinal atau tahap germinal mulai dari 0 sampai 2 minggu. Ini adalah tahap paling awal. Jadi tahap paling awal prenatal itu adalah tahap germinal 0 sampai 2 minggu. Dimulai dari proses fertilasi atau pembuahan. Kemudian sel yang terbentuk akan melakukan pembelahan cepat. Akhirnya menempellah di dinding rahim melalui proses implementasi atau proses implantasi. Yang kedua, tahap embrionik mulai dari 2 sampai 8 minggu. Inilah tahap yang pembentukan struktur dasar manusia. Jadi pembentukan struktur dasar manusia ini mulai dari tahap embrionik mulai dari 2 sampai 8 minggu. Pada periode ini terbentuk organ-organ vital seperti jantung, otak, sumsum tulang belakang, mata, dan sistem saraf. Tahap ini juga merupakan periode yang sangat rentan terhadap gangguan, misalnya paparan obat-obatan, alkohol, atau infeksi. Yang ketiga ada tahap fetal. Tahap fetal ini mulai dari 8 minggu sampai lahir. Tahap ini lebih fokus pada pertumbuhan dan penyempurnaan fungsi tubuh. Pada minggu-minggu selanjutnya, janin tumbuh lebih besar. Gerakan mulai terasa, panca indera berkembang, dan organ-organ yang telah terbentuk mulai berfungsi. Jadi tahap fetal ini tahap yang mulai dari 8 minggu sampai lahir. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan semuanya sangat menentukan kualitas perkembangan jalan sampai ia lahir. Itulah. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mulai dari perkembangan prenatal mulai dari 0 sampai lahir. Terima kasih kepada narasumber pertama yang sudah membahas tentang perkembangan prenatal. Dari penjelasan tadi dari narasumber pertama, dari sini kita bisa memahami bahwa sebelum lahir pun manusia sudah melalui proses yang sangat panjang dan kompleks. Nah, ketiga tahap ini itu saling berkaitan dan semuanya sangat menentukan kualitas perkembangan janin sampai ia lahir. Sekarang saya sebagai moderator akan beralih ke narasumber kedua, dan di mana narasumber kedua ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan fisik janin berjalan sepanjang kehamilan. Kepada waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Langsung saja kami di sini akan menjelaskan sedikit terkait tentang perkembangan fisik janin. Perkembangan fisik janin adalah suatu proses yang sangat menakjubkan
yang mana perkembangan ini memiliki tahapan-tahapan tertentu, yang di dalam tahapan tersebut memiliki perubahan yang sangat signifikan. Tahapan pertama yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pada minggu kelima, cikal bakal janin sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, wajah janin sudah mulai terlihat meskipun tidak sempurna. Terus, pada minggu ke-12, organ-organ tubuh janin seperti jantung, hati, dan ginjal itu sudah mulai berfungsi meskipun tidak sempurna. Dan janin sudah mulai bergerak meskipun gerakan tersebut tidak bisa dirasakan oleh ibu. Terus tahapan yang kedua yaitu adalah sekitar janin berusia 4 bulan sampai 6 bulan. Yang mana pada tahapan ini janin tersebut sudah mulai belajar menggerakkan tangan dan kaki. Dan juga indera perkembangan berkembang. Artinya janin tersebut sudah mulai mendengar suara dari luar. Terus rambut halus sudah mulai tumbuh, serta sidik jari janin perlahan sudah mulai tumbuh, sudah mulai terbentuk. Tahapan yang terakhir yaitu saat sekitar janin usia 7 sampai 9 bulan. 7 sampai 9 bulan. Dan pada tahap ini pertumbuhan otak janin itu sangat cepat sekali. Janin juga mulai menyimpan lemak pada tahap ini, serta pada pola tidur janin, pada tahap ini pola tidur janin sudah mulai terbentuk. Dan juga janin sudah mulai mendengar suara dari luar. Jadi intinya perkembangan fisik ini menunjukkan bahwasanya janin bukan hanya tumbuh, akan tetapi juga belajar dan beradaptasi sejak dalam kandungan. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Langsung saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber kedua yang sudah menjelaskan tentang perkembangan fisik janin. Dari penjelasan narasumber kedua, menarik sekali. Artinya kehidupan awal manusia itu dimulai jauh sebelum lahir. Janin sudah bisa mendengar, merasakan, bahkan merespon. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas perkembangan tersebut. Kepada narasumber ketiga untuk menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal itu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tindak lanjuti dari pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal. Nah, secara umum, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik itu apa? Faktor genetik itu faktor yang berkaitan dengan kedua orang tua, yaitu dari ayah dan ibu. Atau bisa dikatakan juga dengan pewarisan dari sifat dari ayah dan ibu, termasuk potensi kesehatan, bentuk tubuh, dan juga resiko kelainan genetik. Nah, faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat luas, yang mana diantaranya adalah nutrisi ibu hamil. Kekurangan nutrisi. Nah, ibu yang hamil yang kekurangan nutrisi ataupun kekurangan gizi, mengonsumsi gizi, maka sangat berdampak sekali terhadap perkembangan prenatal. Dan yang kedua yaitu konsumsi alkohol dan obat-obatan dan juga rokok. Yang mana alkohol di sini itu dapat menyebabkan fetal alkohol sindrom. Terus rokok meningkatkan risiko berat badan lahir rendah. Nah, ibu yang hidup di lingkungan yang banyak mengonsumsi rokok ataupun banyak asap-asap rokok, maka akan berdampak terhadap perkembangan prenatal. Yang mana diantaranya dampaknya adalah lahir rendah. Maksudnya lahir rendah itu ibu akan melahiri seorang anak yang kekurangan berat badan atau bisa dikatakan BBLR. Dan yang ketiga, stres emosional ibu, baik itu disebabkan oleh
perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Yang mana ketika perkara ini dapat berpengaruh sekali terhadap perkembangan prenatal ketika ibu itu mengalami sebuah emosional, baik itu disebabkan oleh suka marah-marah, frustasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penyakit ataupun infeksi Nibella ataupun toxoplasma dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan juga pendengaran terhadap bayi. Dan yang terakhir, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini dapat mempengaruhi juga terhadap perkembangan prenatal. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini dapat saya simpulkan bahwasanya perkembangan prenatal ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan, sehingga keduanya itu perlu diperhatikan secara seimbang. Nah, ketika ibu itu hamil, maka ibu tersebut itu harus menyeimbangkan atau harus tahu menjaga dirinya itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber ketiga yang sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Jadi penjelasan dari narasumber ketiga ini bukan hanya faktor bawaan, tetapi kondisi ibu selama kehamilan juga sangat menentukan perkembangan janin. Untuk memperkuat lebih pemahaman kita akan mendengarkan lagi dari narasumber selanjutnya, yaitu narasumber keempat, dan di mana narasumber keempat ini akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi prenatal dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan anak. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang dampak perkembangan prenatal. Nah, di sini dampak perkembangan prenatal itu merupakan perkembangan bayi sejak masih berada di dalam kandungan ibu terhadap kehidupan anak setelah ia lahir hingga dewasa. Perkembangan prenatal itu sangat penting karena pada masa inilah tubuh, otak, dan dasar kepribadian anak itu mulai terbentuk. Apa yang dialami ibu ini selama hamil akan memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada anak. Nah, dampak yang pertama di sini yaitu dampak fisik. Selama kehamilan, bayi mendapatkan semua kebutuhan nutrisinya dari ibu. Jika ibu kekurangan gizi seperti halnya kekurangan makan makanan bergizi, kurang protein, vitamin, dan zat besi, maka pertumbuhan bayi bisa terganggu. Akibatnya, bayi bisa lahir dengan berat badan yang rendah. Nah, bayi dengan berat badan yang rendah ini biasanya lebih mudah sakit dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Dan ketika dewasa, mereka juga memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit, seperti halnya penyakit jantung, diabetes, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk dampak yang kedua ini yaitu dampak kognitif, kemampuan berpikir dan belajar. Sejak dalam kandungan, otak janin sudah berkembang dengan sangat cepat. Janin bisa mendengar suara dari luar, termasuk suara ibu, serta merasakan perubahan emosi ibu. Jika ibu sering merasa tenang dan bahagia, perkembangan otak janin cenderung lebih baik. Sebaliknya, jika ibu mengalami stres berat secara terus-menerus, misalnya karena tekanan ekonomi atau masalah keluarga, hormon stres dalam tubuh ibu bisa mempengaruhi otak janin. Akibatnya, anak dapat mengalami kesulitan fokus, mudah terdistraksi, atau lambat dalam proses belajar ketika sudah besar. Nah, untuk dampak yang ketiga di sini yaitu dampak emosional dan perilaku. Kondisi emosi ibu selama kehamilan ini sangat mempengaruhi emosi anak di kemudian hari. Ibu yang sering merasa cemas, takut, atau tertekan dapat meningkatkan kemungkinan anak tumbuh dengan rasa cemas yang berlebihan atau sulit mengendalikan emosinya. Selain itu, jika selama kehamilan ibu mengonsumsi alkohol, merokok, atau menggunakan narkotika, maka sistem saraf janin bisa terganggu. Anak yang terpapar zat-zat tersebut biasanya lebih mudah marah, sulit mengontrol emosi, dan memiliki masalah
perilaku ketika tumbuh besar. Dan yang terakhir yaitu dampak perkembangan sosial. Nah, dampak perkembangan sosial ini berkaitan dengan kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain, seperti halnya bersosialisasi, bekerja sama, dan percaya diri. Ibu yang sehat secara fisik dan emosional ini lebih cenderung melahirkan anak yang lebih stabil secara emosi dan juga stabil dalam perilaku. Anak-anak ini biasanya lebih mudah bergaul, tidak mudah takut berlebihan, dan mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Mungkin hanya ini penjelasan daripada saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber keempat yang sudah menjelaskan tentang dampak perkembangan prenatal pada kehidupan anak. Dari penjelasan di sini bahwasanya apa yang terjadi sebelum kelahiran itu memiliki pengaruh besar terhadap masa depan anak. Untuk selanjutnya, saya lebih setuju kepada pembahasan dari narasumber ketiga, yaitu tentang faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mengulangi penjelasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal. Nah, secara umum, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang mana faktor genetik ini faktor yang berkaitan dengan kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dan juga bisa dikatakan warisan dari seorang ayah ataupun ibu, baik itu potensi kesehatan, bentuk tubuh, serta risiko kelainan genetik. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang mana faktor lingkungan ini contohnya sangat banyak sekali. Yang diantaranya adalah yang pertama, nutrisi ibu hamil, kekurangan nutrisi. Nah, kurangnya mengonsumsi nutrisi ataupun mengonsumsi makanan yang sehat, maka akan menyebabkan mempengaruhi sekali terhadap perkembangan prenatal. Terus yang kedua yaitu konsumsi alkohol, obat-obatan, dan juga rokok. Yang mana alkohol ini dapat menyebabkan fetal alcohol syndrome atau disingkat dengan PAS. Dan rokok di sini itu meningkatkan risiko berat badan lahir rendah. Nah, ketika ibu yang hamil itu terlalu banyak mengisap asap-asap rokok ataupun hal-hal yang lain, maka ibu tersebut ketika melahirkan akan mendapatkan akan mempengaruhi sekali terhadap bayi yang dilahirkan tersebut. Contohnya bayi tersebut itu mengalami sebuah kekurangan berat badan yang bisa dikatakan BBLR. Dan yang ketiga, stres emosional ibu. Yang mana stres ini itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang besar maupun faktor yang kecil. Dan yang terakhir yaitu penyakit ataupun infeksi. Infeksi rubella ataupun tokoplazma dapat menyebabkan gangguan penglihatan ataupun pendengaran terhadap perkembangan prenatal ataupun terhadap bayi yang akan dilahirkan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, maka saya akan langsung kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber ketiga sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, dan di mana faktor tersebut itu bukan hanya faktor bawaan, tetapi kondisi ibu selama kehamilan juga sangat menentukan perkembangan janin. Untuk selanjutnya, saya akan membuka tanggapan dari narasumber yang lain. Untuk narasumber yang lain, saya sebagai moderator, waktu dan tempatnya diserahkan. Baik, terima kasih.
Saya sangat berpendapat kepada pemateri ketiga tadi bahwasanya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan prenatal. Lingkungan yang tidak sehat seperti halnya paparan asap rokok, polusi udara, alkohol, dan obat-obatan itu dapat mengganggu pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko cacat bawaan. Terima kasih kepada narasumber keempat yang sudah menanggapi dari penjelasan narasumber ketiga. Dan untuk selanjutnya, saya ingin mengetahui tanggapan-tanggapan dari narasumber yang lain. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Saya. Silakan dari narasumber pertama untuk menanggapi dari narasumber keempat. Kayaknya saya kurang setuju dengan pendapat materi dan pendapat yang lain tentang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan prenatal. Baik, silakan. Saya kurang sependapat. Menurut saya itu faktor yang genetik itu memiliki peran yang sangat dalam atau peran yang sangat besar dalam perkembangan prenatal itu. Selama ibu memiliki genetik yang baik, jadi selama ibu memiliki gen yang baik, itu pengaruh lingkungan itu tidak seberapa berpengaruh terhadap gen ibu yang baik itu. Dalam artian pengaruh lingkungan itu tidak selalu berdampak signifikan. Jadi perkembangan genetik selama gen ibu itu baik, jadi faktor lingkungan itu tidak berdampak besar terhadap perkembangan prenatal. Itu cukup saya kembalikan. Terima kasih kepada narasumber pertama yang sudah menanggapi dari narasumber keempat. Dan sekarang saya langsung membuka narasumber selanjutnya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya baik, saya akan langsung menanggapi tanggapan dari Mas Yizip. Apa yang dikatakan oleh Mas Yizip itu sangat benar sekali, bahwasanya genetik itu berperan penting, Mas, memang. Tetapi lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana gen tersebut itu bekerja. Seperti halnya ibu yang terpapar oleh zat-zat yang buruk, yang berbahaya, maka dapat mengalami gangguan kelahiran meskipun faktor genetiknya itu normal. Terima kasih kepada narasumber ketiga sudah menanggapi dari narasumber pertama. Dan sekarang saya sebagai moderator ingin membuka lagi tanggapan-tanggapan dari narasumber yang lain. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, dari narasumber kedua, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Kami di sini juga tidak setuju dengan pendapat narasumber yang ketiga, narasumber yang keempat. Karena pada kenyataannya setiap ibu yang terpapar ataupun hidup di lingkungan yang kurang baik ataupun kurang sehat itu melahirkan bayi yang mempunyai kekurangan perkembangan. Karena banyak kasus yang menunjukkan bahwasanya bayi tersebut tetap terlahir sehat meskipun seorang ibu itu hidup di lingkungan yang kurang sehat ataupun kurang ideal. Mungkin hanya itu yang pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, langsung saja kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kedua karena sudah menanggapi dari narasumber ketiga. Dan sekarang adalah tanggapan lagi dari narasumber-narasumber lain. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Saya Ya, kepada narasumber keempat untuk bisa lanjut. baik, terima kasih. Hal tersebut memang benar, tetapi risikonya itu tetap meningkat. Oleh karena itu, lingkungan yang sehat sangat diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan gangguan perkembangan pada janin. Mungkin hanya itu pendapat dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak kepada narasumber keempat karena sudah menanggapi dari narasumber kedua. Karena katanya narasumber keempat hal tersebut yang benar, tetapi resiko itu tetap meningkat. Gitu. Dan untuk sekarang saya sebagai moderator terima kasih atas pendapat semua narasumber. Dari dialog ini dapat disebutkan bahwa perkembangan prenatal itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan, sehingga keduanya perlu diperhatikan secara seimbang. Mungkin sekian saja untuk diskusi kita pada
siang kali ini. Kurang lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.